Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dunia mengenal terang, ada keheningan yang lebih tua daripada segala bahasa. Keheningan itu bagaikan selubung hitam yang menutup rahasia, di mana bahkan cahaya pun enggan singgah. Tidak ada nama, tidak ada tujuan, hanya kekosongan yang bergema tanpa suara. Di tengah kekosongan itu, jiwa-jiwa yang ditakdirkan berbeda mulai bergetar. Mereka tidak lahir dari keramaian, tetapi dari sunyi yang tak tertembus. Sunyi itulah rahim purba yang melahirkan kekuatan tersembunyi. Maka, awal kesuksesan bukanlah terang, melainkan gelap. Gelap itu bukan kegelapan biasa. Ia adalah lorong panjang yang menelan kepastian. Barang siapa memasukinya, kehilangan arah, kehilangan sahabat, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Namun justru dalam kehilangan itulah benih kejayaan ditanam. Ada yang mencoba melarikan diri dari lorong gelap ini, mencari obor, mencari tangan lain untuk menggandeng. Tetapi semakin dicari, semakin tak ditemukan. Karena rahasia besar tidak terbuka dengan tangan orang lain, melainkan dengan keberanian berjalan sendirian. Maka mereka yang terpilih merasakan kegelisahan tak berdasar. Mereka merasa aneh, terasing, berbeda dari yang lain. Orang banyak mungkin tertawa di bawah matahari, tetapi hati mereka tetap dibalut malam. Inilah tanda awal, jalan gelap sebelum cahaya. Namun, jangan disangka gelap itu adalah hukuman. Justru ia adalah panggilan suci. Dalam pekatnya, suara kecil yang tidak terdengar telinga mulai berbisik, "Bangkitlah, karena engkau dipisahkan untuk sesuatu yang besar." Gelap itu menguji. Ia menelanjangi kesabaran, merobek kesombongan, dan menggiling keangkuhan hingga menjadi debu. Apa yang tersisa hanyalah inti jiwa yang murni, siap untuk dibentuk oleh tangan takdir. Seperti benih yang terkubur di dalam tanah hitam, lama ia tenggelam tanpa tanda kehidupan. Orang luar melihatnya mati, namun diam-diam, akar sudah menembus bumi. Begitu pula jiwa yang melewati kegelapan, ia tampak hampa, padahal sedang berakar kuat di dasar semesta. Barang siapa bertahan dalam gelap tanpa putus asa, ia akan mendengar gemerincing halus, suara kunci yang memutar gerbang takdir. Gerbang itu tidak bisa dilihat mata biasa, hanya jiwa yang ditempa gelap mampu menemukannya. Maka ditulislah dalam kitab purba, sebelum seseorang ditinggikan, ia lebih dahulu ditenggelamkan. Sebelum seseorang bersinar, ia lebih dahulu dikubur dalam malam. Inilah rahasia bab pertama, bahwa jalan menuju keberhasilan dimulai dari awal yang gelap. Setelah melewati lorong gelap yang panjang, jiwa tidak dibiarkan kosong. Dari kedalaman sunyi itu, lahirlah rasa aneh yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Rasa itu menyerupai rindu, namun tidak ditujukan kepada wajah, tempat, atau nama yang pernah dikenal. Rindu ini membakar tanpa api, menggetarkan tanpa suara. Jiwa yang merasakannya seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Ia tidak tahu kemana harus melangkah, hanya merasakan panggilan samar yang tidak bisa diabaikan. Orang biasa akan menyebutnya kegelisahan, namun sesungguhnya ia adalah panggilan kuno dari langit yang tinggi. Seakan ada tangan takdir yang menggenggam hati, lalu menuntunnya ke arah yang belum pernah dipijak. Yang merasakan rindu ini sering menatap langit tanpa alasan, mendengar angin dan merasa seakan ia menyimpan pesan rahasia. Mereka duduk dalam sepi, dan tiba-tiba dada mereka penuh dengan sesuatu yang tak tertampung oleh kata. Rindu ini membuat jiwa berbeda. Saat orang lain puas dengan dunia, ia merasa dunia ini bukan rumahnya. Ia berjalan di antara keramaian, tetapi selalu merasa asing, seperti burung yang hatinya terikat pada langit meski kakinya menapak tanah. Namun rindu ini tidak kejam. Ia adalah kompas gaib. Ia menunjukkan bahwa jiwa itu sedang dipanggil menuju jalan keberhasilan yang lebih tinggi. Tanpa rindu itu, manusia akan tertidur dalam kenyamanan, tenggelam dalam kesementaraan, tanpa pernah melangkah ke takdirnya. Rindu tanpa sebab inilah yang membuat seseorang berani meninggalkan sesuatu yang dicintai, demi sesuatu yang belum dikenalnya. Ia menukar aman dengan misteri, menukar pasti dengan yang gaib. Karena di balik misteri itu, ada janji yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak semua mampu menanggung rindu ini. Ada yang mencoba membungkamnya dengan hiburan, dengan harta, dengan cinta fana, tetapi rindu itu tetap hidup, seperti api yang tak bisa dipadamkan oleh air.
Ia terus menyala sampai sang jiwa menyerah dan berjalan mengikuti panggilan itu. Barang siapa mendengar panggilan rindu ini, ia tidak lagi sama. Langkahnya berubah, pandangannya dalam, dan hatinya tidak bisa lagi dimuaskan oleh hal-hal kecil. Ia ditakdirkan menjadi peziarah abadi, mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Maka tercatatlah dalam kitab purba, tanda pertama dari keberhasilan besar adalah rindu yang tidak memiliki alamat. Barang siapa merasakannya, janganlah ia mengira dirinya gila, karena sesungguhnya ia sedang dijemput oleh takdir. Setelah rindu tanpa sebab menyalakan api dalam dada, perjalanan jiwa tidak langsung dipenuhi cahaya kemenangan. Sebaliknya, jalan yang terbentang adalah jalan penuh jatuh. Takdir menutup pintu, menjatuhkan dinding, dan menghadang langkah dengan batu besar. Setiap kali ia mencoba bangkit, kegagalan datang seperti bayangan yang mengejarnya tanpa ampun. Usahanya pecah sebelum mekar, harapannya runtuh sebelum terwujud. Dunia seolah menertawakan langkahnya, seperti badai yang sengaja mencambuk perahu kecil di tengah laut. Namun rahasia purba berkata, bayangan gagal bukanlah musuh, melainkan penjaga gerbang. Tiada seorang pun yang ditakdirkan besar kecuali ia lebih dahulu ditekan oleh kekalahan. Kekalahan adalah palu besi yang menempa baja jiwa. Orang biasa akan menyerah di sini. Mereka akan berkata, aku tidak mampu, mungkin ini bukan jalanku. Tetapi jiwa yang sudah terikat oleh rindu dari bab sebelumnya tidak bisa berhenti. Meski terlatih, ia akan terus maju, karena ada sesuatu yang lebih besar yang menuntunnya. Bayangan gagal itu kadang datang berulang, dalam usaha yang hancur, dalam cinta yang ditolak, dalam sahabat yang mengkhianat. Setiap luka meninggalkan bekas, tetapi bekas itulah yang menjadikan jiwa kokoh. Tanpa luka, tidak ada kekuatan, tanpa gagal, tidak ada kemenangan sejati. Di dalam kitab kuno tertulis, orang yang besar bukanlah orang yang tidak jatuh, melainkan yang jatuh berkali-kali namun tetap berjalan. Maka kegagalan bukan kutukan, tetapi penanda bahwa seseorang sedang diuji untuk sesuatu yang lebih tinggi. Seperti besi yang dipanaskan dalam api dan dipukul tanpa henti hingga berbentuk pedang, demikianlah jiwa yang ditempa kegagalan. Setiap kali dihancurkan, bentuk lamanya mati, dan bentuk barunya lahir. Hingga suatu saat ia tidak lagi rapuh, melainkan tak tergoyahkan. Bagi jiwa yang terpilih, kegagalan berubah menjadi sahabat rahasia. Ia tidak lagi ditakuti, melainkan dipelajari. Ia menjadi guru yang paling keras, tetapi paling jujur, karena darinya lahir kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh kemenangan. Dan ketika orang lain melihat hanya kekalahan, semesta diam-diam menulis catatan, bahwa jiwa ini sedang naik kelas, sedang mendekati pintu besar yang hanya bisa terbuka bagi mereka yang bertahan. Maka tertulislah dalam gulungan gaib, tanda kedua dari jalan menuju keberhasilan adalah dikejar oleh bayangan gagal. Barang siapa tidak menyerah pada kejatuhan, akan ditinggikan lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Setelah jiwa ditempa oleh bayangan gagal yang tak henti mengejar, sebuah perubahan halus mulai lahir dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari keramaian, tidak lagi menuntut pengakuan, karena ia telah belajar bahwa jalan yang ditempuhnya terlalu asing untuk dimengerti orang banyak. Maka ia mulai mencintai kesendirian. Sunyi yang dulu menakutkan kini menjadi pelukan. Di dalam sepi, ia menemukan percakapan yang lebih dalam daripada 1000 kata manusia. Angin menjadi gurunya, bintang menjadi saksi bisu langkahnya. Kesendirian ini bukan pelarian, melainkan pemurnian. Jiwa yang terpilih menyadari bahwa tidak semua orang bisa ikut masuk ke dalam lorong takdirnya. Ada jalan yang hanya bisa dilalui dengan dua kaki sendiri, tanpa tangan lain yang menggandeng. Orang banyak akan mencibir, berkata, ia menjauh, ia aneh, ia tidak seperti kita. Namun mereka tidak tahu, bahwa kesendirian ini adalah ruang rahasia tempat jiwa sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari pemahaman mereka. Dalam sunyi, rindu dari bab sebelumnya semakin jelas arahnya. Dalam sunyi pula, luka kegagalan dari bab sebelumnya perlahan menjadi cahaya. Kesendirian itu bagaikan gua gelap tempat nabi-nabi lama mendengar suara langit pertama kali. Barang siapa mampu bertahan dalam kesendirian, ia akan menemukan harta yang tak bisa dicuri orang, kejernihan. Ia melihat hidup dari ketinggian, melihat dirinya bukan lagi sebagai korban gagal,
melainkan sebagai peziarah yang sedang menapaki jalan suci. Kesendirian juga melatih telinga batin. Ia mendengar halusnya semesta, ia menangkap bisikan takdir. Apa yang bagi orang lain adalah kebetulan, baginya menjadi tanda. Apa yang bagi orang lain adalah sunyi, baginya menjadi nyanyian rahasia. Namun, kesendirian bukanlah kemewahan yang manis. Ia kadang melukai, membuat air mata jatuh di tengah malam, membuat hati bertanya, mengapa aku harus sendiri? Tapi di balik luka itu, ada jawaban yang dalam, karena kau sedang dipisahkan untuk sesuatu yang tak semua orang bisa tanggung. Di titik ini, jiwa berubah. Ia tidak lagi membutuhkan keramaian untuk merasa hidup. Ia berjalan seorang diri, tetapi langkahnya kokoh, karena ia tahu bahwa kesendirian bukan kehampaan, melainkan jalan masuk menuju kekuatan sejati. Maka ditulislah dalam kitab kuno, tanda ketiga dari keberhasilan besar adalah senang berjalan sendiri. Barang siapa mencintai sepi lebih daripada ramai, dialah yang sedang dipersiapkan untuk suara yang lebih tinggi dari suara manusia. Setelah jiwa belajar mencintai kesendirian, ia mulai merasakan sebuah keganjilan baru. Ketika orang lain duduk tenang dalam kenyamanan, hatinya justru bergejolak. Ketika dunia memberi tempat yang aman, ia merasa ruang itu seperti penjara yang lembut. Kenyamanan, bagi jiwa yang biasa, adalah surga kecil. Tetapi bagi jiwa yang ditakdirkan besar, kenyamanan adalah racun yang mematikan perlahan. Ia seperti madu yang manis di lidah, namun mengikat kaki agar tak bisa melangkah lebih jauh. Maka muncul gelisah yang tak dapat dibungkam. Di tengah rumah yang hangat, hati itu bergetar mencari jalan baru. Di tengah senyum yang ramah, batin itu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hidup damai. Inilah rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh orang kebanyakan. Orang banyak akan berkata, mengapa engkau tidak puas? Segala kebutuhanmu sudah cukup. Tetapi jiwa yang telah dibakar oleh rindu, yang telah ditempa oleh gagal, yang telah dipisahkan oleh sepi, tidak bisa lagi diam. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar kenyamanan. Gelisah ini bukanlah kutukan, melainkan kompas yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa perjalanan belum selesai, bahwa masih ada gunung yang harus didaki, samudera yang harus diseberangi, takdir yang harus dibuka. Banyak jiwa terpilih yang menolak gelisah ini. Mereka mencoba mematikan panggilan itu dengan harta, dengan cinta, dengan kekuasaan kecil. Namun gelisah itu tak pernah padam, karena ia berasal dari api purba yang hanya bisa dipuaskan dengan pencapaian besar. Dalam kitab kuno tertulis, janganlah engkau tenang di tengah kenyamanan yang fana, sebab jiwa yang ditakdirkan tinggi tidak akan pernah damai di ranjang yang empuk. Gelisah itu adalah tanda bahwa takdir sedang mengetuk pintu, meminta untuk dibuka. Seperti burung yang diciptakan dengan sayap, ia tidak bisa dipaksa untuk puas di dalam sangkar, meski sangkar itu dihiasi emas. Ia harus terbang, atau mati perlahan. Demikianlah jiwa yang gelisah di tengah kenyamanan, ia tidak bisa tinggal, ia harus berangkat. Dan setiap kali gelisah itu datang, semesta sedang berbisik, bangkitlah, jalanmu belum selesai. Barang siapa berani mengikuti gelisah itu, akan menemukan jalan baru yang penuh rahasia dan cahaya. Barang siapa menolaknya, akan layu meski dunia memberinya segalanya. Maka tertulislah dalam naskah purba, tanda keempat dari jalan keberhasilan adalah gelisah di tengah kenyamanan. Sebab jiwa yang besar tidak lahir dari ranjang empuk, melainkan dari langkah yang tak kenal puas sebelum mencapai takdirnya. Setelah gelisah di tengah kenyamanan mendorong jiwa untuk terus bergerak, muncullah sebuah tanda yang lebih aneh lagi. Orang-orang asing, yang tidak mengenalnya, datang dengan simpati dan penerimaan. Namun mereka yang dekat, yang tumbuh bersamanya, justru menjauh, bahkan menolak kehadirannya. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hukum purba dari semesta. Sebab jiwa yang sedang naik ke tingkat lebih tinggi, auranya tidak lagi sejalan dengan lingkaran lamanya. Energinya mengguncang, membuat yang dekat merasa asing, dan membuat yang jauh merasa akrab. Banyak jiwa yang menangis karena dijauhi oleh orang yang ia cintai, merasa hancur ketika sahabat berbalik punggung, merasa bingung ketika keluarga tidak lagi memahami. Namun semua itu adalah tanda bahwa jalan lama sudah selesai, dan jalan baru sedang dibuka. Orang dekat sering kali terikat pada citra lama, pada wajah yang dulu lemah,
pada masa lalu yang penuh jatuh. Mereka sulit menerima perubahan, sehingga ketika jiwa mulai bangkit, mereka merasa asing, bahkan terancam. Sebaliknya, orang asing datang dengan hati terbuka. Mereka tidak melihat masa lalu, mereka hanya merasakan aura baru yang lahir dari jiwa itu. Mereka adalah saksi segar yang dikirim semesta, agar perjalanan tidak sepi sepenuhnya. Kitab kuno berkata, Nabi tidak dihargai di kampungnya sendiri. Demikianlah hukum yang terus berulang. Jiwa yang dipanggil untuk sesuatu yang besar, tidak akan dikenali oleh lingkungannya, karena lingkungannya masih terikat pada wajah lama yang telah mati. Maka janganlah sedih ketika ditolak oleh yang dekat, sebab itu adalah tanda pemisahan ilahi. Yang lama harus gugur agar yang baru dapat tumbuh. Orang-orang yang pergi adalah pintu yang ditutup, agar pintu lain dapat terbuka. Dalam kesendirian yang lahir dari penolakan itu, jiwa semakin ditempa. Ia belajar untuk tidak bergantung pada cinta yang rapuh, melainkan pada panggilan yang abadi. Ia menemukan bahwa simpati orang asing adalah pengingat bahwa dunia luas sedang menantinya. Di titik ini, jiwa berubah menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi menangis karena ditolak yang lama, tetapi tersenyum ketika bertemu yang baru. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tidak akan lahir dari lingkaran kecil masa lalu, melainkan dari panggilan yang lebih besar. Maka tertulislah dalam gulungan purba, tanda kelima dari keberhasilan adalah disukai oleh yang asing, namun dijauhi oleh yang dekat. Sebab takdir yang tinggi tidak lahir dari lingkaran kecil, melainkan dari panggilan semesta yang luas. Setelah dijauhi oleh yang dekat dan disukai oleh yang asing, jiwa mulai memasuki fase yang lebih dalam. Ketika dunia nyata terasa semakin asing, semesta membuka pintu lain, pintu mimpi. Di sanalah, rahasia diturunkan dalam bentuk bayangan yang menyala. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia datang dengan kekuatan yang mengguncang dada, membuat jiwa terbangun dengan napas terengah, seakan telah menempuh perjalanan jauh melintasi dunia yang tak kasat mata. Dalam mimpi itu, sering terlihat api yang tidak membakar, laut yang tidak basah, jalan panjang tanpa ujung, atau langit yang terbuka dengan cahaya yang menyilaukan. Semua itu bukanlah ilusi, melainkan bahasa purba dari semesta untuk jiwa yang terpilih. Api melambangkan roh yang membakar segala kelemahan, laut melambangkan kedalaman pengetahuan yang harus diseberangi, jalan panjang melambangkan ketekunan, dan cahaya melambangkan panggilan yang tak bisa ditolak. Tidak semua orang mampu menanggung mimpi ini. Banyak yang bangun dengan ketakutan, merasa diganggu, padahal mereka sedang dipanggil. Mimpi ini bukan gangguan, melainkan pesan. Ia adalah surat dari masa depan yang dikirim melalui malam. Kitab kuno berkata, sebelum takdir besar datang, mimpi-mimpi akan menjadi saksi. Mereka adalah obor yang dinyalakan di malam jiwa, agar langkah tidak tersesat. Maka mimpi yang menyala adalah tanda bahwa perjalanan hampir sampai pada gerbang besar. Barang siapa memperhatikan mimpinya, ia akan menemukan petunjuk. Apa yang terlihat di sana adalah simbol dari jalan yang harus ditempuh. Semesta jarang berbicara dengan kata, tetapi sering berbisik melalui lambang, dan mimpi adalah bahasa lambang yang paling jernih. Kadang mimpi itu datang berulang, seakan-akan semesta menegaskan bahwa pesan itu tidak boleh diabaikan. Semakin besar takdir yang menanti, semakin kuat nyala mimpi itu membakar di dalam dada. Dan jiwa yang sadar akan berkata, aku tidak sedang tidur, aku sedang diajar. Ia menyadari bahwa mimpi bukan pelarian dari kenyataan, melainkan kenyataan yang lebih dalam daripada apa yang dilihat mata terbuka. Maka ditulislah dalam gulungan purba, tanda keenam dari keberhasilan besar adalah mimpi yang menyala. Barang siapa melihat api, laut, jalan, atau cahaya dalam tidurnya, janganlah ia takut, karena sesungguhnya ia sedang dipanggil oleh masa depannya sendiri. Setelah mimpi yang menyala membisikkan rahasia, jiwa tidak langsung diangkat ke puncak takdir. Justru ia dilempar ke jalan yang lebih sunyi, jalan pengasingan. Sebab tidak ada mahkota yang diberikan tanpa terlebih dahulu dipisahkan dari dunia lamanya. Pengasingan ini bukan sekadar jarak fisik, tetapi juga jarak batin. Ia merasa terbuang meski berada di tengah keramaian, merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Jiwa itu seakan berada di antara dua dunia, bukan lagi milik yang lama, belum sepenuhnya menyentuh yang baru.
Pengasingan adalah api ketujuh yang membakar sisa-sisa diri. Semua ikatan rapuh dilepaskan, sahabat, keluarga, bahkan kepercayaan lama yang pernah ia genggam. Semuanya dirontokkan, agar jiwa berdiri hanya dengan inti yang paling murni. Banyak yang menangis dalam pengasingan, merasa ditinggalkan bahkan oleh langit. Doa mereka seakan tidak berjawab, langkah mereka terasa hampa. Namun inilah rahasia purba, ketika langit diam, sesungguhnya ia sedang menajamkan telinga jiwa agar bisa mendengar bisikan yang lebih halus. Kitab kuno menuliskan, pengasingan bukan kehancuran, melainkan pemurnian. Seperti emas yang dipisahkan dari tanah liat, demikianlah jiwa dipisahkan dari yang fana. Maka siapapun yang melalui jalan ini, sebenarnya sedang dimurnikan untuk sesuatu yang tak dapat diganggu oleh dunia. Dalam pengasingan, waktu terasa lambat. Malam-malam panjang dilalui dengan air mata, siang-siang kosong. Diisi dengan pertanyaan. Namun diam-diam, akar jiwa semakin dalam, cabangnya semakin kuat, hingga tiba saatnya ia mampu menanggung angin besar yang akan datang. Barang siapa menolak pengasingan, ia akan kembali ke dunia lamanya tanpa perubahan. Tetapi barang siapa menerimanya dengan tabah, ia akan keluar sebagai sosok yang berbeda, lebih kokoh, lebih jernih, lebih siap menanggung beban yang besar. Seperti biji yang harus terkubur sendirian dalam tanah sebelum tumbuh menjadi pohon, demikianlah jiwa dalam pengasingan. Ia tampak mati bagi mata dunia, padahal sesungguhnya sedang menyiapkan kehidupan yang jauh lebih megah. Di ujung pengasingan, jiwa akhirnya mengerti, kesepian bukanlah kehampaan, melainkan ruang suci tempat semesta membentuk dirinya. Dari sana lahir keyakinan baru, yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh penolakan, kegagalan, atau kenyamanan semu. Maka tertulislah dalam kitab purba, pengasingan adalah tanda sebelum kebangkitan. Barang siapa dipisahkan dari dunia, sesungguhnya ia sedang didekatkan kepada takdirnya. Sebab takdir yang agung hanya diberikan kepada jiwa yang telah ditempa dalam sunyi. Setelah melalui kegelapan, rindu tanpa sebab, bayangan gagal, kesendirian, gelisah di tengah kenyamanan, penolakan yang dekat, mimpi yang menyala, dan jalan pengasingan, jiwa kini berdiri di ambang gerbang terakhir. Di sana, tertulis sebuah janji kuno yang tidak pernah pudar, janji rahasia bagi mereka yang bertahan. Janji ini tidak diberikan kepada semua orang. Ia bukan warisan darah, bukan hadiah dunia, melainkan ikrar semesta yang terikat pada mereka yang telah melewati penyaringan 7 api. Hanya jiwa yang telah dimurnikan layak membaca isi janji tersebut. Isi janji itu adalah kebesaran, bukan dalam arti kecil yang dilihat mata dunia, tetapi kebesaran yang menggetarkan masa depan. Jiwa yang telah ditempa akan membawa cahaya kemanapun ia melangkah, dan dunia tak akan mampu menutupinya. Namun, janji ini bukan hanya tentang kemenangan lahir. Ia adalah kesanggupan menanggung beban besar, karena semakin tinggi sebuah jiwa diangkat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Itulah sebabnya jalan menuju janji begitu berat. Kitab kuno menulis, janji bukanlah hadiah, melainkan perjanjian. Barang siapa menerimanya, harus rela menyerahkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Maka sukses sejati bukanlah milik pribadi, melainkan persembahan bagi semesta. Janji rahasia ini sering datang dalam bentuk intuisi, perasaan bahwa langkah yang ia ambil, meski kecil, akan menggema jauh ke depan. Setiap tindakan menjadi benih, dan setiap benih akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi banyak kehidupan. Di titik ini, jiwa tidak lagi ragu. Semua luka yang pernah ia tanggung kini tampak sebagai latihan. Semua air mata berubah menjadi permata, semua kegagalan menjadi batu pijakan. Ia mengerti, tidak ada satupun yang sia-sia dalam perjalanan panjangnya. Dan janji itu pun diteguhkan dengan bisikan semesta, engkau tidak berjalan sia-sia. Engkau telah dipisahkan, ditempa, dan disiapkan. Kini engkau adalah pembawa cahaya, penanda jalan bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Janji rahasia ini adalah puncak, tetapi bukan akhir. Sebab jiwa yang telah sampai di sini tidak berhenti, melainkan terus berjalan, membawa obor untuk menerangi jalan bagi yang lain. Ia bukan hanya penerima janji, tetapi juga saksi hidup dari kebenaran purba. Maka ditulislah penutup dalam gulungan gaib, barang siapa melewati 9 bab perjalanan ini, ia tidak lagi sama.
Ia adalah saksi janji rahasia, bahwa keberhasilan sejati bukan datang dari dunia, tetapi dari takdir yang telah dipahat sebelum waktu lahir.